Halo UC People, perkenalkan aku Rere dan welcome to Coffee Chat. Di awal perjalanan kita nih mendalami dunia kopi, kita akan mengunjungi yang juga alumni UC juga nih. Langsung aja panggil Cep. Nah, halo, aku kalau manggilnya ini Cep aja berarti ya? Kok pendek sekali? Sebetulnya apakah ada kepanjangannya, singkatan? Kalau sekarang kan kerennya namanya disingkat-singkat. Iya. Ada panjangannya, masa orang tua ngasih nama? Enggak ya? Iya. Tapi Cep ini singkatan gitu ya, dari Christian Effendi Putra. Bukan penikmat aja berarti ya? Kalau boleh tahu berarti yang dikerjakan sama Cep ini apa sih sebenarnya? Secara umum yang saya kerjakan yang pertama roastery. Roastery, oke. Jadi goreng biji kopi. Habis gitu juga nanganin consulting untuk bagian operasionalnya kafe. Oke. Jadi biasanya kan ada orang-orang yang ingin buka kafe tapi aku nggak tahu nih sama sekali operasional seperti apa. Kemudian belum punya gambaran resepnya seperti apa, training barista seperti apa. Nah gitu saya juga nanganin itu. Oke, nanti setelah ini saya minta nomornya ke Cep. Siap. Siapa tahu kan nanti kedepannya bisa buka. Betul gitu. sekali. Nah, sebetulnya kalau boleh tahu nih, mungkin aku juga pengen belajar, ngajak teman-teman juga dari UC People belajar. Kopi itu kalau boleh di kakak bahasa kerennya kalau skripsi kan didefinisikan. Nah, kopi itu apa sih, Ku? Kan orang ngomong halah itu cuma minuman pahit pokoknya taunya. Nah, ini itu apa sih? Nah, kalau menurutku kopi pahit ini sebenarnya salah satu miskonsepsi. Kayak gitu. Karena kopi ini awalnya dari buah. Oke, baik. Jadi bukan apa ya? Bukan kacang, meskipun namanya coffee bean ya. Coffee bean. Tapi dia bukan kacang. Di luarnya ini ada daging buahnya. Jadi seharusnya kopi itu bukan pahit, tapi dia punya rasa asam, dia punya rasa manis seperti itu. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang nggak pernah tahu buah kopi ya. Berarti buah kopi itu ada dagingnya dan kita mengkonsumsi yang kita minum itu adalah bijinya. Betul. Nah, bijinya pun ini bukan cuma bijinya kemudian langsung digoreng gitu, Ri. Jadi bijinya ini harus difermentasi dulu, baru dia setelah proses fermentasi yang cukup panjang, biasanya sekitar 3 bulan, habis gitu baru bisa disangrai. Nah, habis disangrai, itu yang kita konsumsi sebagai minuman kopi. Sebagai minuman kopi. Wah, jadi langkahnya dari panen sampai ke meja kita sebagai kopi itu panjang berarti? Panjang, kalau dari panen bisa 1 tahun lebih. Dari panen 1 tahun lebih? Gitu. Oke, baik. Kopi, kalau kita ngomong jenis ya, secara garis besar kita bagi 2. Bagi 2, oke. Kalau orang tahu yang pahit sama yang asam nih, Ri. Oke, siap. Ya kan pernah dengar pasti ya, mau kopi yang pahit apa yang asam gitu. Betul. Itu yang gampangnya kalau ketemu barista kita tahu ditanya gitu. Oke. Betul. Nah, biasanya yang pahit ini dikategorikan sebagai robusta gitu. Oke. Kopi-kopi robusta. Kopi robusta ini yang ditanamnya di dataran rendah. Jadi mentok itu udah di 900 meter di atas permukaan laut, itu dia udah tinggi banget kalau buat robusta gitu. Terus ada juga yang namanya arabica. Nah, arabica ini kebalikannya. Dia nggak bisa ditanam di dataran rendah. Harus tinggi. Jadi dia biasanya mulai di 1000, sekitar 1000 itu bisa sampai sekitar 2200 kayak gitu kalau kopi-kopi impor. Oke. Nah, ini yang biasanya rasanya lebih asam, rasanya lebih apa ya? Kadang ada bunga-bunganya kayak berarti gitu. lebih macam-macam berarti kalau robusta rasanya. Kalau arabica berarti ya lebih macam-macam. Arabica lebih macam-macam. Kok bisa akhirnya kopi ini di displaynya banyak banget? Itu gimana nih? Nah, gini, karena kopi itu tiap daerah beda rasa, Ri. Oke, menarik kalau ini. Nah, gimana? gitu ya. Jadi misal aku punya robusta nih misal ya, robusta dari Jawa Timur, robusta dari Jawa Barat, dari Aceh, itu rasanya beda semua, Ri. Oke. Meskipun tanda kutip orang taunya pahit. Nah, pahitnya ini beda-beda. Bisa kayak pahit kacang yang habis digoreng, bisa pahit kayak dark chocolate, kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam. Arabica pun seperti itu. Bahkan Arabica ini sekarang yang banyak risetnya kan karena Arabica ya. Arabica ini punya jenis-jenis turunan. Jadi kalau kita baca di packaging kopi itu biasanya ada tulisannya Bourbon atau mungkin Caturra Bourbon. Yang mahal gitu ya, Geisha. Itu dia turunannya Arabica. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak lagi, Re, nggak cuma 2 ini. Ada Liberica, ada Excelsa, kayak gitu. Liberica, Excelsa. Cuma Liberica dan Excelsa ini nggak rame di market. Kayak gitu. Yang rame Robusta dan Arabica. Mumpung kasih kesempatan ya, saya mau membongkar mitos. Oke, boleh. Kita bongkar mitosnya gimana? Kita bongkar mitos nih. Karena biasanya orang-orang mikir kayak pohon kopi kalau ditanam sebelahnya pohon jeruk, dia bakal rasa jeruk. Nah, itu sering terjadi. Itu sering didengarkan dan mungkin dan itu sering diceritakan sama orang yang mungkin
di profesional kopi Betul. mungkin mereka mencirinya mungkin supaya mempermudah ya. Iya betul. Cuma gimana nih sebetulnya? Sebetulnya bukan karena ditanam di sebelahnya jeruk, Re. Oke, Tapi baik. karena dia dapat unsur hara yang sama si pohon jeruk ini, Oke. makanya rasanya bisa mirip. Jadi istilahnya mereka tumbuh barengnya, yang mempengaruhi bukan karena tumbuh barengnya, tapi karena Iya. tanahnya yang sama, Bro. Betul. Dan kemudian masih macam-macam juga yang bikin rasa kopi itu bisa kayak katakanlah ditanam sebelahnya jeruk, dia rasa jeruk gitu ya. Dari proses fermentasinya juga bisa dia jadi rasa jeruk. Oke, pasca panennya tadi tuh. Pasca panennya. Betul. Oke, baik. Nah, itu kan apa ya? Dulu saya pun mikir kayak ditanam di sebelah pohon kelapa berarti dia rasa kelapa. Rasa kelapa, betul. Enggak juga gitu Enggak sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Nah, kemudian kayak yang tadi aku sempat bahas dikit ya, varietas dari Arabica pun itu sebenarnya mempengaruhi rasa juga. Jadi kayak biji kopi ini varietasnya apa? Tipika, Bourbon, itu rasanya juga beda, Re. Jadi itu yang bikin kopi ini rasanya kaya sekali. Sebagai seorang pemula nih di dunia kopi kayak aku. Nah, kira-kira apa nih yang perlu aku ketahui? Kita nggak ngomong apa yang perlu dipunya dulu. Apa yang perlu aku ketahui sebelum aku ikut nyemplung nih di dunia kopi ini? Oke, mungkin yang perlu diketahui itu ya, karena kita mungkin merasa kalau di supermarket pun banyak gitu ya kopi. Ya, pilihannya kan banyak, satu rak sendiri Satu sudah rak sendiri kayak gitu. Tapi kalau memang benar-benar mau tes kopi, saranku sih mulai tidak minum kopi instan. Oke. Kayak gitu. Bukan karena industri ya, bukan. Silakan kalau memang teman-teman nyaman dengan kopi instan silakan, tapi kalau memang mau nyemplung yang seperti aku, mulai hindari kopi instan gitu. Karena kopi instan ini sebenarnya dia bukan kopi murni, jadi dia ada campurannya. Itu yang bikin rasanya kadang-kadang cuma pahit kayak gitu, bahkan manis kayak gitu karena udah ada gulanya. Ada gulanya, iya. Itu mungkin yang dikenal sama teman-teman selama ini ya. Jadi kopi itu pahit, kalau ambil yang ada gulanya ya sudah manis jadinya. Betul. Oke, nah terus kira-kira setelah itu tahapannya apa nih, Gu? Nah gini, terus biasa teman-teman kan ada yang karena penyakit lambung ya. Ya, mah biasanya. Mah ini biasanya sangat umum untuk teman-teman menghindari kopi. Kayak gitu. Nah, saranku kalau memang pengen banget belajar kopi, kita nggak mulai dari Robusta. Kita mulainya dari Arabica. Oke, Gitu. kalau boleh tahu kenapa? Nah, kenapa? Why pasti. Kenapa pertanyaannya gimana? Karena gini, Arabica itu kan kita terkenal asam di mulut. Ya, justru kan kita kenalnya Arabicanya asam tapi kok dihindari Robusta. Nah, itu. Nah, si Arabica ini cuma asam di taste-nya doang. Tapi untuk di lambung, untuk tingkat acidity-nya, asiditas di lambung itu Robusta sekitar 10%. Oke. Sedangkan Arabica ini 6,5%. Jadi dia lebih aman sebenarnya. Lebih aman. Oke. Asalkan ketika mau konsumsi kopi makan dulu. Makan dulu. Oke. Jangan dalam kondisi perut kosong ya. Kan soalnya tips. kebiasaan karena mungkin apa ya, bapak-bapak atau mungkin orang rumah bilangnya kalau pagi sarapan bangun tidur ya ngopi gitu. Iya, iya. Itu yang bikin asam lambung. Langsung naik asal lambungnya. Gitu, Oke, betul. Pokoknya oke. makan dulu, Rin. Makan dulu. Intinya makan dulu. Kira-kira apa yang perlu kita miliki dulu? Sebenarnya kalau misal let's say bahkan mungkin teman-teman yang wah uang jajannya gak cukup nih buat beli alat. Ya, dompet mahasiswa. Bisa kopinya dulu yang dibenerin. Oke. Jadi mulai beli kopi-kopi itu bukan dari supermarket yang instan gitu ya. Belinya mulai dari roastery yang memang specialty gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Muncul istilah baru yang juga mungkin teman-teman akan sering dengar. Specialty ini karena definisinya banyak. Bahkan kalau UC people cari di internet banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Cuman karena aku seorang praktisi, jadi apa sih yang aku simpulkan dari specialty ini? Specialty ini kalau menurutku kopi yang jelas. Kopi yang jelas. Maksudnya jelas apa? Traceability-nya jelas. Jadi misal dia ditanam di ketinggian berapa, diproses pasca panen seperti apa, kemudian ini crop tahun berapa gitu ya, panennya tahun berapa, itu kalau bisa ada. Dan kemudian yang jelas level roastingnya seperti apa. Oke, jadi istilahnya ada asal usulnya itu tadi ya. Betul. Jadi apa ya? Ya identitasnya jelas lah kopi ini dari mana. Kira-kira teknik apa sih sebetulnya paling mudah untuk teman-teman mulai mencicipi kopi seperti itu? Oke. Paling mudah sebenarnya kalau kita nggak punya alat ya. Kita nggak punya alat, paling mudah sebenarnya kita bikin kopi tubruk. Kopi tubruk, oke. Kopi tubruk. Kopi tubruk ini juga cukup sering disalahpahami sebetulnya. Iya, karena
kok kopi tubruk ya sebetulnya. Nah, boleh nggak nih diceritain kopi tubruk ini sendiri apa sih kok? Kopi tubruk ini sebenarnya budaya Indonesia loh. Ya, bisa dibilang budaya Indonesia. Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya tubruk ini biasanya kalau istilah kerennya kita kenalnya cupping. Oke. Kan cupping gitu. Untuk uji cita rasa kopi kita pakainya kopi tubruk gitu. Tapi bedanya adalah kalau di cupping kita pakainya ukuran gilingan yang kasar. Kasar, oke. Baik. Kalau untuk kopi tubruk untuk kita minum biasanya kita giling halus. Kita giling halus, oke, baik. Kayak gitu. Jadi ya tinggal kopinya aja digiling. Mungkin kalau takaran gampang ya, katakanlah kita nggak pakai timbangan ya. Mungkin bubuk kopinya sekitar 2 sendok makan, kemudian airnya 1 mug gitu. 1 mug, oke, baik. Kayak gitu, itu biasanya udah mantep itu. Udah mantap, oke. Gitu. Dan dengan biji kopi yang bagus, yang baik, itu akan menjadi kopi yang nikmat pastinya ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini dapat istilah buat sangu, buat keren-keren sama teman-teman, buat teman-teman UC People ya adalah cupping. Jadi nanti ketimbangkan keren ya daripada oke, kita minum kopi tubruk enggak, ayo mari kita cupping. Jadi padahal yang enggak ya keluarnya kopi tubruk itu teman. Oke, nah jadi kopi tubruk ini kan selama ini disalahpahami sebagai mungkin kok cuma tubruk, biasanya mungkin keluarnya di warkop. Ternyata enggak, ternyata bahkan dalam industri kopi sendiri tubruk ini salah satu metode, bahkan menjadi metode penilaian meskipun dengan variabel yang berbeda. Betul. Tadi itu ya. Oke, baik. Nah, dari tadi kita bahas kopi. Kalau boleh tahu nih, sekarang di sini Cep punya kopi apa nih yang bisa kita lihat? Weh, kita selain tadi kita jelasin Arabica Robusta ya, yang menarik ini aku lagi punya biji kopi namanya Liberica. Nah, tadi yang ketiga ya, tadi Arabica Robusta, yang ketiga nih Arabica. Liberica ini. Nah, Liberica ini biasanya juga dulu orang-orang sering salah paham, Re. Dikira Liberica ini kawin silang antara Arabica dan Robusta. Ya, karena kan ada 2 jenis, terus ada yang ketiga, mungkin kawin silang. Oke. Dikira anaknya gitu kan. Dikira sebenarnya anaknya. Bukan. Gitu. Sebenarnya bukan. Dia ini varietas sendiri, ya kan, dia ini spesies berbeda dari Arabica dan Robusta. Jadi Liberica ini Indonesia pun produksi. Indonesia ini salah satu yang produksi Libericanya cukup banyak ya. Gitu, karena sebenarnya kayak daerah-daerah katakanlah kita bilang penghasil kopi terbanyak sekarang ada di Brasil. Brasil pun nggak punya Liberica. Oke, menarik karena Brasil ini kan nomor 1 kan di dunia. 1. Kita kalau nggak salah kemarin itu sekitar di nomor 4 atau nomor 5 kan? Betul, kita di nomor 4 sekarang. Nomor 4 sekarang. Nah, ternyata kita yang punya Liberica malah. Kita punya Liberica. Nah, Liberica ini kebanyakan ditemui di Asia Tenggara. Jadi di Malaysia, di Filipina kita banyak Liberica. Indonesia pun ada Liberica dan aku punya satu Liberica ini yang dari Jawa Barat, dari Desa Mukapayung, Cililin. Ini awalnya aku iseng ambil biji kopi ini iseng karena punya kenalan petani di daerah Mekarwangi sana. Dia nawarin, ini aku punya Liberica nih. Oke. Nah, itu padahal waktu itu aku baru lihat juaranya yang di Australia pakai Liberica. Jadi waktu itu memang pengen cari, cuman aku belum kontak nih temanku. Belum kontak, oke. Dia kontak duluan nih, aku punya nih Liberica. Nah ternyata waktu aku ambil barangnya bagus, kemudian juga taste-nya ini enak gitu ya. Taste-nya enak, bahkan kemarin sempat dapat orderan dari teman di Jerman. Dia mau ikut kompetisi Jerman Brewer Cup dan dia minta Liberica ini untuk dikirim ke sana karena dia mau pakai untuk kompetisi. Wow Ya, dari rumah teman-teman, dari meja rumah yang estetik ini produknya sampai Jerman loh. Betul. Nggak cuma di Indonesia, ini sudah sampai luar negeri, sampai Jerman, dan itu bukan sekedar dinikmati, tapi dibawa ke kompetisi. Betul. Wow, speechless. Kalau di sini sampai sini sudah speechless banget. Nah, boleh nggak nih? Ada nggak kopinya? Ada dong, kita langsung coba bareng, oke? Boleh. Oke. UC People. Nggak boleh aneh-aneh, jadi kita nggak puter-puter sampai gimana, dan itu nggak boleh diaduk gitu ya. Sekarang mungkin mau dicoba cium aromanya dulu, Rin. Wah, oke. Buat teman-teman pasti kepo kan? See you.